Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adlinia dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran seni rupa khususnya anak tingkatan sekolah dasar. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, apakah kalian tahu apa itu seni rupa? Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Selanjutnya, manfaat pendidikan seni bagi peserta didik. Dalam pendidikan seni, banyak sekali manfaat yang didapatkan pada usia anak sekolah dasar. Manfaatnya, peserta didik jadi mudah menyerap masukan dan saran yang diberikan. Kepekaan terhadap alam menjadi lebih baik karena terbiasa membuat sesuatu yang indah, memberikan kesenangan, dan dapat membantu peserta didik mempelajari berbagai keterampilan yang perlu dikuasai dengan bakat mereka, membantu mengekspresikan dan mengembangkan kreativitas dengan bebas, mampu mengendalikan emosi, perasaan sedih atau senang melalui karya seni yang mereka hasilkan, dan imajinasi lebih berkembang. Manfaat belajar seni dalam psikologi bagi anak usia SD. Seni rupa sebagai bahasa visual. Dalam proses karya seni, pikiran dan perasaan anak aktif, bahkan pikiran anak bercampur dengan perasaannya. Anak pada usia dini belum dapat membedakan makna berpikir dengan merasakan, semua masih menyatu. Dalam kegiatan bersifat refleksi, alam pikiran dan perasaan anak ini terungkap dalam karya seni rupa anak. Proses komunikasi yang terjadi ketika anak menggambar sebenarnya adalah komunikasi intrapersonal yang egois. Semua kejadian ingin disatukan dengan gambar anak. Komunikasi ini sebagai bahasa rupa visual di mana angan dan pikiran diungkapkan lewat bentuk-bentuk. Bisa saja gambar tersebut menjadi suatu bentuk yang tidak kelihatan karena prosesnya tidak terkendali. Lalu, seni membantu pertumbuhan mental. Pada saat anak ingin menyatakan bentuk yang dipikirkan, dirasakan, dan dibayangkan, bentuk-bentuk tersebut hadir bersamaan dengan perkembangan usia mental anak. Usia anak sekitar 7-8 tahun merupakan anak perkembangan penalaran anak. Pikiran dan perasaan anak pun mulai memisah. Pada pandangan psikologi humanistik dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Teori psikoanalisis menjelaskan bahwa internal faktor sebagai modal awal seperti dasar pikiran, perasaan. Biasanya kedua faktor tersebut berjalan saling mempengaruhi secara seimbang. Misalnya fisik, intelektual, emosional, dan intrapersonal. Dan di dalam jiwa manusia berkembang kognisi efektif dan cara cipta seni rupa. Kecerdasan visual yang ada dalam pembelajaran seni rupa sebenarnya dibutuhkan oleh anak dalam menanggapi ilmu lingkungan. Berarti pelajaran seni adalah upaya untuk memahami sekeliling melalui latihan daya ingat. Ketiga, seni rupa membantu belajar yang lain. Secara garis besar, peranan pelajaran seni rupa adalah membantu mengembangkan daya nalar anak. Jikalau pendidikan matematika diutamakan, mengembangkan daya pikir, pendidikan sejarah mengembangkan persepsi global, perkembangan umat manusia, maka pendidikan seni rupa melatih perasaan dan wawasan komprehensif melalui pengalaman bentuk. Selanjutnya, seni sebagai media bermain. Manusia adalah makhluk bermain. Hampir setiap saat orang memerlukan kondisi untuk bermain. Kegiatan bermain sebenarnya merupakan pencermatan terhadap bentuk, misalnya keindahan, konstruksi, dan teknologi atau proses.
Proses ini sering dikaitkan dengan proses karya seni. Ditinjau dari proses berkarya, cara cipta seni anak berbeda dengan orang dewasa. Berkarya seni rupa sebenarnya merupakan perilaku biasa, seperti berbicara, bermain, dan berhayal. Karya seni rupa difungsikan sebagai ungkapan perasaan, keinginan, maupun pandangan terhadap dunia sekelilingnya. Beberapa ahli mengatakan bahwa anak bahkan orang dewasa berukuran kecil, melainkan seni rupa anak berbeda dengan orang dewasa. Hakikat belajar seni rupa yang mengutamakan beraktivitas, menciptakan, menuangkan ide imajinasi sebagai pembinaan cipta, mengamati, merasakan, dan mengapresiasi objek fisik maupun gerak adalah pembinaan rasa. Sedangkan berkarya dengan baik, tepat bentuk, keterampilan menciptakan adalah pembiasaan karsa. Faktor-faktor yang menghambat pendidikan seni di Indonesia bagaikan anak tiri. Lihat saja berapa besar porsi pendidikan seni bagi anak-anak disediakan di sekolah setiap minggunya. Kemudian bandingkan dengan mata pelajaran seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Bidang-bidang apa sajakah yang mendapat porsi dan penekanan yang lebih besar? Jawabannya pasti bukan seni. Ada juga orang tua yang sudah berpikiran untuk mengarah anak mereka kursus di bidang seni. Tapi disayangkan minat untuk menyalurkan anak kesenian itu kerap berbenturan dengan biaya. Padahal seni memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi anak. Cara menerapkan pendidikan seni di sekolah. Dalam pembelajaran sekolah dasar, sudah diterapkan dengan mata pembelajaran seni budaya. Tetapi hal itu masih kurang, karena dengan hanya memberikan pembelajaran teori saja, tanpa memberikan produktivitasnya, maka hasil akan begitu-begitu saja, atau tidak ada perkembangannya. Berbeda ketika sekolah itu memberikan pendidikan seni dalam pembelajaran yang produktif dalam bentuk ekstrakurikuler. Dalam pembelajaran tersebut, maka peserta didik akan berlangsung terjun untuk merasakan bagaimana seni tersebut. Dari pembelajaran produktif tersebut, maka akan ada perkembangan dari pola pikir dari peserta didik tersebut. Pendidikan seni di sekolah adalah agar peserta didik mendapatkan pengalaman dalam menciptakan karya, pengalaman untuk merasakan fungsi pendidikan seni dalam kehidupan. Mungkin sekolah bisa memberikan ekstrakurikuler setiap minggunya dan diajar oleh guru yang sudah berpengalaman atau yang sudah terjun dalam seni, sehingga tidak menyebabkan asal-asalan dalam mengajar pendidikan seni pada peserta didik. Dan ekstrakurikuler tersebut sudah cukup untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik. Selain itu, dalam ekstrakurikuler di sekolah ini juga dapat meringankan beban orang tua yang kekurangan biaya untuk mengikutkan anaknya masuk ke dalam sanggar seni. Rupa yang cocok diajarkan di sekolah dasar. Seni rupa yang diberikan sangat cocok diberikan kepada anak sekolah dasar yang masih suka bermain dan berimajinasi. Berikut merupakan materi seni rupa yang cocok diajarkan di sekolah dasar, yaitu 1. Menggambar dengan teknik melipat kertas. Melukis dengan melipat kertas yaitu melukis hanya dengan melipat kertas yang ditambah warna sehingga membentuk sesuatu. 2. Membatik sederhana. Batik di kalangan anak-anak terutama anak sekolah dasar tidaklah menakutkan, sama seperti melukis di buku gambar. Tapi bedanya di sini batik menggunakan lilin atau krayon sebagai perantaranya dan cat air sebagai pembeda warnanya. Batik satu kekayaan negeri ini yang wajib dikenal lebih dalam karena ini adalah milik kita sebagai anak negeri. Dalam perkuliahan seni rupa, saya dapat mengenalnya lebih dekat dan serta berhasil membuat selembar kain batik. Ternyata aku lebih mencintainya.
3. Mozaik. Mozaik merupakan menggambar dengan cara memanfaatkan bentuk-bentuk geometris tertentu sebagai pengganti bahan pewarna. Potongan-potongan yang biasa dipakai mozaik yaitu pecahan keramik, pecahan kaca, kertas, daun, kayu. Pada zaman dahulu, mozaik digunakan untuk menghiasi bangunan rumah sehingga tampak indah. Mozaik pada umumnya masih dianggap seni lukis karena bersifat dua dimensi yang masih dibantu dengan menggunakan kertas, daun, biji-bijian, keramik, kaca, dan yang lainnya. Keempat, montase. Karya montase dihasilkan dari mengeksposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Gambar rumah dari majalah kemudian dipotong, yang hanya diambil gambar rumahnya saja, kemudian ditempel pada permukaan alas gambar. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari karya montase. Montase dua dimensi dianggap sebagai karya lukis karena materialnya terdiri dari gambar-gambar yang sudah jadi, hanya karena dipotong-potong lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan karya ilustrasi. Montase di samping dibuat dua dimensi juga tiga dimensi. Montase tiga dimensi berbentuk setting. Kelima, cetak tinggi. Pada kali ini, pada mata kuliah seni rupa diberikan materi tentang seni cetak tinggi untuk anak sekolah dasar. Proses cetak tinggi menggunakan klise, acuan, atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Contoh cetak tinggi yang sederhana ialah stempel, jari, uang, logam, potongan kelapa pisang, tutup botol, kulit kacang, buah-buahan, rol tisu, dan benang yang ditempel, cungkilan, ubi atau wortel, dan sebagainya. Pembuatan klise untuk cetak tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan gunting, gambar, dan selanjutnya dapat untuk mencetaknya. Contoh media berupa gunting, gambar, papan karet, ubi, akrilik, cat poster, perwarna kue, pensil, kuas, pisau, atau sekian dari penjelasan saya. Jikalau ada salah-salah kata atau ada kata yang menyinggung perasaan Anda, tolong dimaafkan. Kritik dan saran pun saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.